Assalamualaikum adik-adik. Hai, ketemu lagi dengan saya Kak Selvi. Hari ini Kak Selvi mau menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang. Penasaran nggak? Penasaran dong? Ya udah, yuk kita langsung mulai saja ya ceritanya. Malin Kundang. Pada zaman dahulu ada seorang ibu tinggal bersama anaknya berdua saja karena bapaknya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya itu bernama Malin Kundang. Ibunya sangat menyayangi Malin Kundang. Dia dibesarkan dengan kasih sayang, sekolah dengan rajin, hingga dia akhirnya tumbuh dewasa. Ibunya sudah sangat tua ketika Malin Kundang tumbuh dewasa. Ibunya bekerja sebagai penjual kue. Kue, mari bu beli kue, mari bu beli kue. Dia bekerja berkeliling kampung, berjualan kue. Tiba-tiba pada suatu hari, Malin Kundang sakit keras. Dia sangat kesakitan, dia tidak bisa makan, minum, tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa tidur berbaring. Dia pun merintih kepada ibunya. Ibu, perutku sakit sekali. Ibu, aku tidak bisa makan. Ibu, aku tidak bisa berdiri. Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Malin Kundang menangis, merintih kepada ibunya. Lalu sang ibu pun mencoba untuk menenangkan hati Malin Kundang. Sabar ya nak, kamu harus sabar. Ibu akan berusaha untuk mencari uang yang banyak agar kita bisa pergi ke dokter dan kamu bisa menjadi sembuh. Lalu sang ibu pun bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin hingga akhirnya dia mendapatkan uang. Akhirnya dia bisa membawa Malin Kundang ke dokter dan akhirnya Malin Kundang pun sembuh. Ketika Malin Kundang sudah sembuh, dia ingin bekerja keluar kota, pergi kerja berhari-hari, bertahun-tahun untuk membantu kebutuhan ibunya. Dia pun minta izin kepada ibunya. Ibu, izinkan aku untuk pergi bekerja di luar kota. Aku ingin membantu ibu, ingin membantu kebutuhan ibu, agar kita tidak miskin lagi, agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita, Bu. Seperti itu katanya. Lalu sang ibu pun menjawab, Tidak nak, kamu tidak boleh pergi. Kamu di sini saja bersama ibu. Kamu bekerja di sini saja membantu ibu, nak. Nanti kalau di sana sakit, kamu siapa yang merawat, nak? Siapa yang menemanimu, nak? Ibu tidak mau berpisah darimu, nak. Lalu Malin Kundang menjawab, Tidak Bu, ibu tenang saja. Aku di sana akan baik-baik saja. Ini semua demi kita berdua, Bu. Di sana ada pekerjaan yang bagus agar aku bisa menjadi orang kaya ya, Bu. Agar aku bisa membantu kebutuhan ibu. Lalu ibu pun tidak bisa menolak lagi. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan. Baiklah nak, kalau memang kamu ingin pergi, silahkan pergi. Tapi ingatlah untuk selalu pulang nak, karena ibu di sini akan selalu menunggumu. Ibu akan selalu berdoa untukmu, agar kamu selalu dilindungi. Apapun yang terjadi, semoga kamu selalu selamat nak. Lalu akhirnya Malin Kundang pun pergi bekerja. Setelah bekerja bertahun-tahun lamanya, Malin Kundang tidak kunjung pulang, tidak segera menemui ibunya, tidak mengunjungi ibunya.
ibunya. Ibunya pun menangis, merintih. Dia bersedih kenapa Malin Kundang itu tidak pulang-pulang. Kenapa anaknya itu lama sekali di luar kota. Ibunya pun menangis. Ibunya pun memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa anakku tidak pulang-pulang? Aku sangat merindukannya Tuhan. Ya Tuhan, tolong lindungi anakku. Apapun yang terjadi, mudahkanlah dia dalam segala urusannya. Mudahkanlah dia dalam pekerjaannya. Dan segera sadarkanlah dia untuk pulang Tuhan. Aku menunggunya di sini. Aku selalu menunggunya Tuhan. Lalu pada suatu hari, Malin Kundang pulang. Malin Kundang pulang membawa mobil yang sangat bagus. Lalu dia turun untuk mengantarkan barang di kampung ibunya. Lalu ibunya pun tahu, ibunya melihat Malin Kundang. Lalu ibunya keluar dan berlari memeluk Malin Kundang. Nak, kamu kenapa nggak pulang-pulang, Nak? Ibu menunggumu di sini. Kenapa kamu nggak pulang-pulang, Nak? Apakah kamu baik-baik saja di sana? Apakah kamu sehat, Nak? Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Malin Kundang pun marah dan dia menolak pelukan ibunya. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya ibu yang miskin seperti kamu. Aku tidak punya ibu yang sakit-sakitan seperti kamu. Ibuku sudah meninggal. Lalu sang ibu pun menangis. Nak, kenapa kamu melupakan ibu? Ibu yang telah melahirkanmu, Nak. Ibu yang telah membesarkanmu, Nak. Kenapa kamu melupakan ibu? Apa yang kamu katakan, Nak? Astagfirullahaladzim. Malin Kundang datang bersama istrinya. Lalu istrinya pun juga mengejek ibunya. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Kamu tidak mempunyai ibu seperti ini kan? Kenapa ibumu miskin sekali? Kenapa ibumu sakit-sakitan? Katanya ibumu itu sudah meninggal. Sudah pergi, jangan dekat-dekat aku. Lalu Malin Kundang pun memutuskan untuk pergi karena dia tidak mengakui ibunya. Sudah, ayo kita pulang saja. Kita sudah selesai mengantar pesanan di sini. Malin Kundang pun pergi membawa mobilnya untuk kembali keluar kota. Lalu sang ibu pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa melupakanku? Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku memaafkannya ya Tuhan. Tapi jika memang dia adalah anakku Malin Kundang, aku mohon, sadarkanlah dia ya Tuhan. Aku mohon berikanlah keadilan kepadanya ya Tuhan. Amin. Lalu tiba-tiba hujan pun turun dengan deras disertai dengan petir. Dar, dar, dar. Petirnya menyambar mobil Malin Kundang. Dar. Dan mobilnya pun terbakar dan Malin Kundang pun berubah menjadi batu dan tidak bisa berubah menjadi manusia lagi. Mengerikan sekali adik-adik. Nah, sekian cerita hari ini, sekian cerita dari kakak. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Malin Kundang. Yang pertama yaitu jangan durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kita harus berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, surga itu ada di telapak kaki ibu. Jika kita ingin masuk surga,
kita harus berbakti kepada orang tua. Kalian tahu kan, surga itu indah sekali. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga kan? Makanya kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah adik-adik, sekian cerita dari kakak hari ini. Kita bertemu lagi di video kakak selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.